Hawa sejuk dan landscape kota Malang yang indah adalah alasan mengapa kota ini ramai dikunjungi wisatawan. Malang selalu tampak menawan. Namun di sisi yang lain, membuat kawasan ini mendapatkan pengaruh Islam jauh lebih belakangan dibandingkan dengan wilayah pesisir utara Jawa. Tokoh penyebar Islamnya pun memiliki latar belakang yang berbeda. Wilayah pesisir utara Jawa banyak mendapatkan pengaruh Islam dari para saudagar Muslim asal Gujarat maupun Arab atau Champa. Sementara wilayah seperti Malang banyak mendapatkan pengaruh Islam dari Kesultanan Mataram sampai dengan masa-masa perjuangan Pangeran Diponegoro. Salah seorang ulama yang turut berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah Malang adalah Kiai Hamimuddin. Berbeda dengan wilayah pesisir utara Jawa yang mendapatkan pengaruh Islam dari para saudagar Muslim, wilayah seperti Malang ini justru banyak mendapatkan pengaruh Islam dari Kerajaan Demak. Dan salah satunya bisa kita telusuri dari Masjid Bungku ini, di mana Laskar Diponegoro lah yang pertama kali membawa Islam ke Malang. Kita akan telusuri jejaknya bersama dengan saya Tika Aziz dalam Jejak Islam. Kiai Hamimuddin. Beliau adalah Laskar Pangeran Diponegoro yang lari dari kejaran Belanda pasca meletusnya Perang Jawa tahun 1825 sampai dengan 1830. Jejaknya bisa kita telusuri di Masjid Bungku atau Masjid At-Tahiriyah yang terletak di Jalan Bungku, Singosari, Malang, Jawa Timur. Dua ulama besar inilah yang mengawali perjalanan syiar Islam di Malang, khususnya di wilayah Malang Selatan. Di sini adalah makam Mbah Thohir dan yang di samping sini adalah makam dari Mbah Bungku atau Kiai Hamimuddin. Hamimuddin muda itu adalah Laskar Pangeran Diponegoro. Anda tahu perang Diponegoro sama Belanda itu sudah bertahun-tahun perang kalah menang. Dan perang yang terakhir Pangeran Diponegoro sama Belanda itu tahun 1825, 1830 itu perang terakhir. Di tahun 1830 itu Belanda dengan licik mengatakan kalah dan minta berunding. Di dalam perundingan itu ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang di Makassar, sampai sekarang makamnya ada di sana. Salah seorang di antara laskar itu datang ke daerah ini. Daerah yang dulu sisa-sisa kerajaan Singosari di tahun sekitar 1830-35an. Beliau datang di sini sebagai anak muda yang mengemban amanat Pangeran Diponegoro dulu, dimanapun kamu Anda berada nanti sebarkan agama Islam. Dan amanat itu ditunaikan ketika beliau datang di sini, masih hutan belantara.
sisa-sisa kerajaan Singosari dan apa yang dilakukannya. Hamimuddin Muda membuat gubuk dari bambu, dari gedek, dari daun-daun. Mengajar 1-2 orang untuk sholat dan mengaji. Ditekuninya 1-2 orang. Dia melakukan itu di antara orang-orang yang beragama Hindu. Memang kerajaan Hindu rata-rata memang ya beragama Hindu. Di sekitar orang-orang sini yang tidak tahu itu ada aktivitas apa di sana. Tempatnya orang bungkuk-bungkuk. Orang yang lagi rukuk, lagi sujud. Dia nggak tahu itu aktivitas apa. Sehingga istilah bungkuk itu kemudian rupanya terlestari sendiri sampai sekarang. Daerah ini daerah bungkuk, pesantrennya bungkuk, masjidnya bungkuk, kiainya bungkuk. Pondok pesantren yang didirikan oleh Mbah Bungku semakin berkembang di masa Kiai Thohir. Santri dari berbagai wilayah di Nusantara banyak yang mengabdikan dirinya untuk belajar Islam dan beribadah di pondok pesantren ini. Momentum ini juga menjadi sebuah momen penting untuk proses penyebaran Islam terutama di wilayah Malang Raya. Sebab santri-santri Kiai Thohir inilah yang nantinya terus melanjutkan dakwah Islam pasca beliau berpulang. Satu ketika Kiai Hamimuddin bilang ke menantunya yang keempat, yang namanya Abdul Manap, adikmu itu carikan jodoh. Disanggupi oleh mantunya nomor 4 Kiai Manap itu, nggih, ya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Manap? Kiai Manap melakukan uzlah atau itikaf di masjid itu. Kiai Hamimuddin tanya kepada Pak Kiai Manap itu, gimana? Sudah selesai istikharahnya, sebab ada istikharah juga. Dalam mimpi itu dia melihat ada seekor macan yang bergerak ke utara. Setelah ditanya jawabannya, ya sudah, kamu cari. Kiai Manap mencari apa yang diimpikan itu ke arah utara. Cuma dia berpikir kemana saya cari. Saya nggak tahu harus kemana. Tapi karena yakin ini rekayasa Allah, saya akan nunggu di sini. Benar juga. Beberapa waktu kemudian ada anak muda yang bawa kitab gitu datang. Mendekati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten sampean? Siapa sampean? Saya Abdul Manap. Anak sinten? Kula Thohir. Anak muda itu mengatakan dirinya Thohir. Nak Thohir mau kemana? Mau ke Singosari. Oh sudah sama-sama. Beberapa waktu kemudian sama keluarganya, sama orang tuanya datang melamar. Singkat cerita, kawinlah dengan si Timur Tosia itu. Di sini ketika sudah jadi menantunya Kiai Hamimuddin, Kiai Hamimuddin melihat si anak ini rupanya karomahnya besar, karismanya besar. Sehingga sesudah itu langsung dipasrahkan ini pondok, masjid dan lain-lain ini saya serahkan kamu. Diurusi oleh Thohir yang kemudian kejuluk Kiai Thohir. Zaman berganti. Kegiatan dakwah dan pendidikan Islam yang kini dikelola oleh Masjid At-Thohiriyah Malang pun saat ini fokus pada pendidikan Islam bagi anak-anak. Melalui TPA dan TPQ yang berdiri pada tahun 1992 silam, kini setiap sore hari ratusan anak-anak belajar Islam. Tidak kurang dari 15 orang ustadz maupun ustazah selalu mendampingi pembelajaran para santri.
Walaupun pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Hamimuddin dan dikembangkan oleh Kiai Thohir kini sudah tidak ada, namun santri-santrinya terus melanjutkan estafet perjuangan dakwah dan pendidikan Islam. Salah satunya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-Hidayah yang didirikan oleh Kiai Ismail bin Arif Raden Pakunegoro yang kini bahkan terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kiai Haji Ismail bin Arif Raden Pakunegoro merupakan murid dari Kiai Thohir. Melanjutkan cita-cita dakwah sang guru, beliau pun mendirikan pondok pesantren di Karangploso, Malang. Keprihatinan beliau melihat kondisi masyarakat kala itu yang tidak bisa membaca dan menulis, serta maraknya praktik syirik, zina, judi maupun penganiayaan dan kekerasan membuat Mbah Mail terketuk. Spirit inilah yang kemudian menjadi visi utama Pondok Pesantren Al-Hidayah sejak awal didirikan hingga hari ini. Setiap jam 3 malam itu sering dipanggil sama Mbah Thohir. Rineo, nggih Yai, jam 3 malam. Setiap jam 3 malam. Kemudian sama Mbah Thohir dikasih satu kurma dimakan berdua. Separuh Mbah Thohir, separuh Mbah Mail. Karena saking dekatnya dengan Mbah Thohir dan saking bagusnya pengabdian sama Mbah Thohir, termasuk santri kesayangan. Satu saat Mbah Mail ini membersihkan halaman, nyapu. Karena agak kesiangan waktu itu, akhirnya Mbah Thohir nggak ngaji dulu. Kemudian setelah Mbah Mail selesai membersihkan halaman di Pondok Pesantren Bongkok, baru Mbah Thohir itu mulai ngaji. Kenapa? Karena nunggu Mbah Mail itu tadi membersihkan halaman. Karena dekatnya antara Mbah Mail dan Mbah Thohir, satu saat pernah ngaji Mamba Usul Hikmah, kitab-kitab perdukunan, kitab-kitab yang dibutuhkan pada saat itu karena tabib jarang, kemudian ngaji kitab Mamba Usul Hikmah sama kitab Samsul Ma'arif. Tapi Mbah Thohir melihat malam itu nginteng bahasanya, lapo il ngaji Yai, loh apa itu? Akhirnya ngajinya ndak boleh diteruskan karena itu kitab bukan kitabmu, kamu bukan itu. Nah, Mbah Thohir gitu. Nah, kitabnya sampai dibawa pulang dan setelah pulang ya enggak pernah dibaca. Akhirnya kemarin waktu sebelum meninggal diberikan ke pondok. Sampai sekarang masih ada kitab yang ketika itu enggak boleh sama Mbah Thohir. Jadi Mbah Thohir dengan Kiai Ismail itu waktu itu memang benar-benar sayang. Setiap ada masalah pelajaran biasanya konsultasi, bertanya kepada Mbah Mail untuk mencarikan, mungkin tujuannya untuk ngetes Kiai Ismail, mungkin juga karena ingin tahu pelajarannya sejauh mana di pondok pesantren. Seiring tahun, sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah terus berkembang. Institusi yang dikelola pun terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari jenjang RA, MI, Sanawiyah, sampai Aliyah. Sementara sistem yang digunakan memadukan metode salafiyah dan modern. Untuk pendidikan modern, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional. Kini Pondok Pesantren Al-Hidayah juga membagi konsentrasinya menjadi 3 besaran. Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 berkonsentrasi pada penguasaan kitab kuning. Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 berkonsentrasi pada penguasaan dan hafalan Al-Quran, serta Pondok Pesantren Al-Hidayah 3 berkonsentrasi pada bahasa. Perpaduan kurikulum
serta metode modern dengan salafiyah ini memang dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan profesi di era global seperti saat ini, namun juga memberi bekal karakter serta pengetahuan Islam sebagai pondasinya. Wisata religi juga menjadi jalan baru untuk terus membuat Islam selalu dekat dengan masyarakat. Sebagai kota wisata, Malang hampir tidak pernah sepi dikunjungi oleh para wisatawan. Masjid Al-Hidayah dibuat dengan arsitektur yang indah demi menjamu mata dan hati para jamaah yang beribadah. Masjid Al-Hidayah yang indah ini berlokasi di Dusun Donowarih, Desa Karangan, Kecamatan Karangploso, Malang. Sejak awal kali masuk masjid ini, kita akan dimanjakan oleh arsitektur yang memadukan beragam ornamen khas. Pilar-pilar masjid dan ornamen yang menghiasi di bagian atasnya khas sekali masjid-masjid di Timur Tengah. Di tengah megah dan indahnya Masjid Al-Hidayah Malang yang mempesona, memanjakan mata, Masjid Al-Hidayah dulu merupakan salah satu pusat syiar Islam di Malang Raya. Santri yang bisa membuat seni, akhirnya dia itu kepingin memberikan penghargaan, hadiah kepada gurunya membuat gambar masjid yang sebaik-baiknya. Jadi bukan dari kiai lah, kiai dulu hanya dicor biar anak turun nggak balak-balik dandani. Tapi setelah direhab, setelah dibangun kembali, ternyata dibangun seperti itu. Nah itu adalah persembahan dari santrinya kepada Kiai Ismail. Seperti pembuatan gambar relief yang ada itu setelah dipakai dibuang. Jadi memang suguhannya kepada Yai itu benar-benar tidak sama dengan yang lain. Sehingga gambar yang ada setelah mendapatkan firasat, ya gambar ini kemudian dibuat cetakan. Nah cetakannya dibuang. Saking hormatnya antara santri dan gurunya. Masjid ini didirikan oleh Kiai Ismail. Kini, memang tidak ada jejak peninggalan yang dapat kita jumpai lagi. Namun justru berkembangnya Islam di Malang Raya sampai kini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya, merupakan warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Kiai Ismail dan para ulama yang membersamai dakwahnya. 16 kubahnya dan ukiran kaligrafinya, serta kaca patri yang menghiasi jendelanya, sekilas seperti Masjid Hagia Sophia di Turki. Sementara bentuk jendela serta beberapa ukiran lainnya mengingatkan kita pada gaya arsitektur India. Masya Allah, indah banget ya. Jadi ingat sama Masjid Hagia Sophia di Turki. Padahal ini adalah Masjid Al-Hidayah di Karangploso, Kabupaten Malang. Kalau kita melihat arsitekturnya memang sebetulnya banyak sekali kemiripan dengan masjid-masjid di Turki. Karena memang inspirasi pembangunan masjid ini adalah masjid-masjid di Turki. Kalau kita lihat kubahnya, kemudian ukiran-ukirannya, tiang-tiangnya, semua dibuat semirip mungkin dengan masjid yang ada di Turki. Perpaduan yang sungguh istimewa, menggambarkan kekayaan arsitektur Islam yang diwakili oleh kekhasan berbagai negara. Bukan hanya indah, masjid ini juga cukup luas sehingga bisa menampung sampai dengan 800-an jamaah. Selain digunakan untuk kegiatan para santri, masjid ini juga ramai oleh para wisatawan. Dari Kiai Hamimuddin, lalu dilanjutkan oleh Kiai Thohir. Kemudian sampai pada Kiai Ismail, dan kini kita jumpai Islam menyebar luas di Malang Raya. Mulai dari sebuah surau kecil, diawali dari 1-2 orang santri saja,
lalu masjid yang megah berdiri, serta ratusan santri selalu sibuk mengaji. Bukan, semuanya bukan dicapai 1-2 hari. Kiprah sampai akhir hayat para kiai adalah syaratnya. Dakwah adalah nafas sepanjang hidup para kiai ini. Lillah adalah semangat yang selalu menguatkannya. Dan ikhlas adalah alasan mengapa sang kiai menjalani hidup dengan begitu sederhana dan bersahaja. Ini makamnya Mbah Ismail Arif Pakunegoro, kemudian itu putra dan menantunya. Ini istrinya tapi dari Malang berarti, karena dulu yang menikahkan Mbah Thohir. Nah, ini putra dan itu adiknya Mbah Kiai Ismail yang sama-sama lari dari Demak. Usia 94 tahun itu masih mendengar terang dan masih bisa membaca kitab kuning tanpa ada arti. Itu kelebihannya. Jadi setiap malam piyambake ngaji kitab kuning setelah Isya dibaca sendiri kemudian diterangkan kepada Bu Nyai dan mungkin saya sering mendengarkan. Untuk masyarakat mungkin sudah kelihatan menyatu ya. Bahkan ketika itu misalnya ada larangan tidak boleh zakat ke Mbah Mail, itu orang-orang berbondong-bondong ke rumahnya Mbah Mail, zakatnya dimasukkan dalam rantang. Ada yang dimasukkan di dalam sak supaya nggak ketahuan kalau mau datang zakat ke Mbah Mail. Itu yang ke santri dan kepada masyarakat. Termasuk orang tamu-tamunya yang dari Inggris, ya, yang dari tentara-tentara itu Inggris juga, itu juga bagus sekali sehingga ikut membangunkan madrasah itu dari orang Inggris juga. Kalau dalam keluarga memang sosok yang sederhana. Mulai dulu itu pakai senengannya pakaian putih, ya, celana putih. Udah itu aja, enggak pernah neko-neko. Kalau diberikan yang mahal mah enggak mau. Sampai rumahnya itu dulu dibongkar sama orang kampung. Karena orang kampung rumahnya udah bagus, rumahnya Mbah Mail itu jelek. Akhirnya dibongkar sehari selesai. Seminggu kembali lagi, tapi orangnya enggak mau. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa, banyak sekali teladan yang bisa kita ambil dari Kiai Ismail Arif. Mulai dari kesederhanaannya, komitmennya terhadap pendidikan dan perjuangan Islam. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama besar Islam yang mensyiarkan Islam di Malang yang kita telusuri jejak Islamnya kali ini memberikan kita banyak sekali teladan yang mulia. Mulai dari kemurnian tauhidnya, keistiqomahannya dalam berjuang di jalan dakwah, komitmennya untuk memajukan pendidikan Islam, sampai dengan kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari tokoh-tokoh yang mulia ini. Akhirnya, saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.